Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Maharani dengan NIM F2212510029. Kali ini saya akan mengidentifikasi mengenai fasad Museum Fathahillah. Gedung ini, bangunan ini menerapkan komposisi simetris bilateral di mana elemen vertikal dan juga horizontalnya itu diterapkan secara seimbang. Kemudian pada elemen vertikal, kita bisa melihat dari jendela yang tinggi dan juga menara jam. Kemudian kalau secara horizontal, bisa dilihat dari pilar-pilar yang non-struktural. Nah, yang pilar-pilar ini juga yang mempertegas batasan antara horizontal dan juga vertikal. Selanjutnya, bentuk geometris gedung ini berbentuk persegi panjang dan bagian atapnya ini berbentuk segitiga dan menara jam ini berbentuk kubus atau silinder. Terus ini atap inilah yang menjadi visual utama di gedung ini. Kemudian gedung ini juga didominasi oleh warna putih, sedangkan bagian atapnya itu berwarna merah bata. Nah, garis horizontal pada list profil gedung ini itu menjadi pemisah dan memberikan kesan yang stabil dan juga kokoh dari representasi dari gedung ini. Nah, sedangkan yang vertikal itu ditampilkan melalui deretan jendela-jendela yang tinggi dan juga pintu sehingga memberikan kesan penekanan vertikal yang waktu itu mencerminkan kekuatan dan juga hierarki. Kemudian bentuk geometris yang persegi panjang ini mencerminkan juga pendekatan arsitektur klasik pada masa Eropa waktu itu. Kemudian untuk atap pelananya ini yang berbentuk segitiga itu menunjukkan adaptasi terhadap iklim tropis di Indonesia pada masa itu. Selanjutnya, menara jam di sini merupakan elemen vertikal dan menjadi fokus visual dari gedung ini. Nah, sedangkan warna ini didominasi oleh warna putih, itu memberikan kesan yang elegan, bersih, dan juga resmi. Selanjutnya, untuk warna merah bata ini juga menyampaikan keberagaman warna dari gedung ini dan sehingga memperkaya visual dari gedung Museum Fathahillah ini juga. Saya memodifikasi bentuk bangunan Museum Fathahillah menjadi seperti ini. Ada beberapa elemen yang saya modifikasi. Contohnya seperti menara jam yang menjadi fokus utama dan menggantikannya dengan pintu ini yang menjadi fokus utama dari bangunan ini. Alasan saya menghilangkan menara jam ini karena lebih menekankan kemodernan. Selanjutnya, kemudian jendela-jendela juga saya modifikasi menjadi tanpa memiliki banyak kisi jendela, namun tetap simetris sama di sisi kiri maupun sisi kanan bangunan ini. Selanjutnya bagian sini juga, jendela yang bagian sini juga saya ubah. Jendelanya cuman lebih besar sehingga matahari lebih banyak masuk ke dalam gedung ini. Dan selanjutnya yang saya ubah adalah bagian atap. Saya menghilangkan jendela-jendela bagian atap karena sudah memfokuskan matahari masuk di bagian jendela bagian yang sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwan dengan NIM F2212520061. Di sini saya akan menjelaskan dan mengidentifikasi fasad dari Museum Fathahillah. Museum Fathahillah adalah museum sejarah yang terletak di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Museum ini dahulunya adalah bangunan gedung Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1710. Museum Fathahillah memiliki koleksi yang luas tentang sejarah Jakarta dan Indonesia, termasuk artefak, dokumen, dan benda-benda bersejarah lainnya. Museum ini juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta dan memiliki beberapa ruangan yang menampilkan
kehidupan masyarakat Betawi dan sejarah pada masa kolonial Belanda. Museum Fathahillah adalah contoh bangunan kolonial Belanda yang bergaya arsitektur Belanda pada abad ke-18. Memiliki ciri khas arsitektur kolonial Belanda seperti 1. Gaya arsitektur Belanda. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Belanda yang khas dengan dinding yang tebal dan jendela yang besar. Kedua, struktur bangunan. Bangunan ini memiliki struktur yang kokoh dan stabil dengan fondasi yang kuat dan dinding yang tebal. Ketiga, ornamen dekoratif. Bangunan ini memiliki ornamen dekoratif yang indah seperti ukiran dan motif-motif yang khas Belanda. 4. Fungsi sebagai balai kota. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai balai kota Batavia sehingga memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi. Selanjutnya, elemen estetika interior. Yang pertama, ruang luas. Interior museum ini dirancang dengan ruangan-ruangan yang luas, menciptakan kesan-kesan megah dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Yang kedua, pencahayaan alami. Jendela-jendela besar pada museum ini memungkinkan cahaya alami yang masuk, yang dapat menonjolkan keunikan desain bangunan koleksi di dalamnya. Yang ketiga, tata letak yang logis. Desain interior mempertimbangkan tata letak ruangan yang diatur sedemikian rupa untuk membuat alur kunjungan terasa logis dan menyenangkan bagi pengunjung. Selanjutnya, elemen arsitektur fasad. Yang pertama, gaya neoklasik. Fasad bangunan ini didesain dengan gaya neoklasik yang menampilkan kesan megah dengan pilar-pilar kokoh dengan ornamen yang khas Eropa. Kedua, cat kuning gading. Warna khas bangunan kolonial yang memberikan khas elegan dan klasik. Ketiga, jendela dan pintu kayu jati. Penggunaan kayu jati untuk kusen pintu dan jendela dicat warna hijau tua menjadi ciri khas arsitektur asli yang masih dipertahankan hingga sekarang. Selanjutnya, elemen atap. Penunjuk arah mata angin pada bangunan ini adalah fitur pada atap utama yang tidak hanya fungsional tetapi juga menambahkan nilai estetika pada bangunan. Oke, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengidentifikasi gambar yang telah saya modifikasi. Pertama-tama kita mulai dari atas. Mengapa saya mengganti menara dari Museum Fathahillah tersebut? Dikarenakan saya mengambil atap segitiga ini dari bangunan rumah kebaya yang berada di Jakarta juga. Nah, karena menara tersebut masih memiliki gaya arsitektur Belanda, sedangkan keinginan saya adalah merubah bangunan ini menjadi bangunan yang memiliki gaya arsitektur Indonesia. Yang kedua, ada tambahan modifikasi dari atap segitiga bangunan ini. Nah, kenapa saya memilih desain ini? Dikarenakan desain segitiga dan bulat pada gambar ini memiliki atau berasal dari batik khas Betawi. Jendela yang selanjutnya adalah atau yang ketiga. Nah, yang ketiga ini jendela di kedua sisi, yaitu seperti bangunan khas Jakarta juga, atau bangunan yang telah peninggalan masa lalu yang masih memakai jendela seperti ini. Selanjutnya saya menambahkan seperti segitiga yang meloncong ke depan, yaitu agar bangunan tersebut lebih mendapatkan nilai estetika. Nah, nilai estetikanya ialah seperti bangunan tersebut terlihat lebih ramping atau rapi depannya. Nah, bisa juga di atasnya ditaruh bendera. Seperti ini saya menambahkan bendera. Selanjutnya yang keempat, yaitu kenapa saya menulis tulisan Arab di tengah-tengah bangunan seperti ini. Nah, tulisan tersebut berbunyi Fathahillah atau nama dari bangunan tersebut. Yang kelima, yaitu modifikasi atau desain motif yang saya tambahkan. Ini sebenarnya tidak ada berasal dari ciri khas Jakarta, namun
saya berimajinasi seperti garis-garis yang agak melengkung dan membuat bangunan tersebut lebih mengikuti seperti lingkaran setengah dari pintu ini, seperti yang kita bisa lihat dari atas ini, melengkung itu berasal dari imajinasi saya sendiri. Nah, yang terakhir dari bangunan ini yaitu saya menambahkan motif-motif seperti bunga dan ada juga segitiga, begitu juga dengan pagar sampingnya. Balik ke yang kedua tadi, karena motif-motif tersebut berasal dari batik-batik khas Betawi. Nah, yang dimana batik khas Betawi itu tersebut berasal juga dari Jakarta. Yang terakhir, saya memotong bangunan tersebut menjadi lebih pendek, yaitu seperti yang kita bisa lihat di bangunan asli memiliki 5 jendela, sedangkan di bangunan ini hanya memiliki 2 jendela atau 2 ke kanan dan 2 ke bawah. Saya membuatnya seperti itu dikarenakan saya ingin melihat bangunan yang lebih ramping dan tidak terlalu memanjang atau seperti persegi panjang. Nah, bagi saya cukup itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya, karena kesempurnaan itu hanya berada pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Zaki Faritusan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya, identifikasi fasad bangunan Museum Fathahillah. 1. Gaya arsitektur, yaitu bergaya arsitektur kolonial Belanda abad ke-17 dengan pengaruh neoklasik. Kemudian terinspirasi dari Stadius Balai Kota di Amsterdam. Selanjutnya 2. Bentuk bangunan, yaitu fasad simetris dengan 3 lantai termasuk ruang bawah tanah. Kemudian memiliki atap pelana khas Belanda dengan genteng merah. Kemudian menonjolkan menara kecil atau bisa disebut cupola di bagian tengah atap, dilengkapi jam dan penunjuk arah angin. Ketiga, elemen utama fasad, yaitu pintu utama berada di tengah, diberi tangga dan teras kecil. Kemudian deretan jendela besar berbentuk persegi panjang dengan kisi-kisi kayu atau ventilasi ala tropis. Kemudian dinding fasad berwarna putih polos mempertegaskan kesan kokoh dan berwibawa. Keempat, kesan visual, yaitu menunjukkan otoritas pemerintah kolonial karena awalnya memang balai kota Batavia. Kemudian simetris monumental dan berorientasi pada ketertiban sesuai dengan fungsi administratif. Selanjutnya 5. Alasan saya memodifikasi gambar tersebut, yaitu 1. Estetika, mempercantik tampilan museum. Kedua, lingkungan, meningkatkan kualitas udara dan kurangi polusi. Ketiga, bayangan, memberi kenyamanan dari terik matahari. Keempat, koneksi alam, menumbuhkan kesadaran akan pelestarian lingkungan. Oke.